Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Perihal yang akan dibahas di sini mengenai fungsi manajerial dan fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajerial dalam MSDM. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas dan menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka sebuah manajemen memiliki peran yang dapat mendukung dan membantu dalam sebuah penerapannya. Nah, dalam manajemen terdapat 4 fungsi ataupun aktivitas ya. Yang pertama yaitu perencanaan ataupun planning. Nah, perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun perusahaan, serta secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nah, perencanaan ataupun planning adalah fungsi manajemen yang mencakup proses mengidentifikasi sasaran dan menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu. Dan selain itu juga dia menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Nah, selain itu juga bagi manajer sumber daya manusia ataupun manajer SDM, proses perencanaan berarti menentukan kemajuan suatu program sumber daya manusia yang akan berguna dalam pencapaian atau dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, pengorganisasian ataupun organizing. Nah, pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi. Nah, dalam bentuk bagan organisasi. Nah, selain itu juga organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik biasanya akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Yang ketiga yaitu pengarahan ataupun directing. Nah, pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk ya kepada para pegawai agar mau kerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Nah, pengarahan biasanya dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberikan arahan kepada para pegawai agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Nah, adapun pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan tersebut. Dan yang keempat yaitu pengendalian ataupun controlling. Nah, di sini pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai, menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, bila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai ataupun para pekerja, maka akan diadakan tindakan ataupun perbaikan atau penyempurnaan. Nah, pengendalian pegawai meliputi kehadiran kedisiplinan, perilaku kerjasama dan menjaga situasi lingkungan dalam pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia ataupun MSDM. Nah, kalau sebelumnya yang keempat itu tadi merupakan fungsi manajerial. Nah, sekarang fungsi operasionalnya. Nah, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan dasar pelaksanaan dalam MSDM yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, manajemen sumber daya manusia secara fungsional dia memiliki beberapa fungsi yang saling terkait satu sama lain. Nah, dan operasional yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Nah, berdasarkan pendapat Gaul 2014
beliau mengatakan terdapat 6 fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah pengadaan ataupun procurement. Nah, di sini fungsi operasi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah procurement ataupun pengadaan. Nah, fungsi pengadaan biasanya dia berhubungan dengan mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, fungsi ini biasanya dia berkaitan dengan bagaimana penentuan kebutuhan sumber daya manusia berikut perekrutan, penyeleksian, dan penempatan kerja. Yang kedua yaitu pengembangan. Nah, pengembangan di sini atau bisa kita sebut dengan development. Nah, setelah tenaga kerja diperoleh, mereka harus mengalami perkembangan. Nah, perkembangan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian melalui pelatihan. Nah, yang sangat penting bagi kinerja karyawan ini ke depannya. Nah, kegiatan ini sangat penting dan akan terus berkembang ya, dikarenakan perubahan teknologi yang semakin maju dan semakin berubah setiap harinya dan setiap tahunnya. Nah, penyesuaian kembali jabatan dan meningkatnya kerumitan tugas-tugas manajerial tersebut. Dengan adanya tenaga sumber daya manusia yang telah diperoleh suatu organisasi ataupun perusahaan, maka perlu diadakan pengembangan tenaga kerja sampai pada taraf tertentu. Nah, sesuai dengan pengembangan organisasi itu sendiri. Nah, selain itu juga pengembangan sumber daya ini sangat penting searah dengan pengembangan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Apabila organisasi ataupun perusahaan ingin berkembang, maka sudah sepatutnya diikuti oleh pengembangan sumber daya manusianya juga. Nah, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Nah, tujuan dari pengembangan karyawan ataupun para tenaga kerja yang ada di dalam organisasi perusahaan adalah menyangkut beberapa hal, diantaranya yang pertama produktivitas kerja. Nah, di sini dengan pengembangan maka produktivitas tenaga kerja karyawan akan meningkat ya. Kualitas dan kuantitas produksi akan semakin membaik. Nah, karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin membaik. Yang kedua yaitu efisiensi. Nah, di sini pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi arusnya mesin-mesin, pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil, sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Yang ketiga yaitu mengurangi kerusakan. Nah, di sini pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan semakin terampil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di dalam pekerjaannya. Yang keempat yaitu mengurangi kecelakaan. Nah, di sini pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin berkurang. Yang kelima yaitu meningkatkan servis. Di sini pengembangan akan meningkatkan kualitas ya yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan menjadi daya tarik yang sangat penting bagi rekanan perusahaan yang bersangkutan. Yang keenam yaitu moral. Nah, di sini dengan pengembangan moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilannya itu sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka lebih antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketujuh yaitu karir. Nah, di sini dengan pengembangan kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan akan semakin besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Nah, promosi ilmiah biasanya didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja seseorang.
Yang kedelapan yaitu konseptual. Di sini dengan pengembangan manajer semakin cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan yang lebih baik karena technical skill, ya, human skill dan managerial skillnya lebih baik. Yang kesembilan, leadership. Nah, dengan pengembangan kepemimpinan, seseorang manajer akan lebih baik, ya. Selain itu juga human relationnya lebih luas, motivasinya terarah, sehingga pembinaan kerjasama secara vertikal dan horizontal akan semakin harmonis atau semakin baik. Yang ke-10, insentif. Nah, di sini pengembangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan insentif atau fee maupun benefit yang didasarkan pada prestasi kerja para karyawannya. Yang ke-11 yaitu consumer satisfaction. Nah, di sini pengembangan para karyawan akan searah dengan pengembangan kualitas produk dan layanan, sehingga tentunya akan berkaitan dengan kepuasan konsumen. Nah, pelaksanaan pengembangan harusnya didasarkan pada metode-metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan yang dirumuskan oleh bagian ataupun suatu tim pengembangan itu sendiri. Nah, metode pengembangan terdiri dari metode latihan atau training yang diberikan kepada karyawan operasional dan metode pendidikan ataupun lecturing yang khusus diberikan kepada karyawan manajerial. Nah, yang pertama di sini ada on the job training. Nah, di sini yaitu pelatihan dengan instruksi. Maksudnya adalah para pekerja ditempatkan dalam kondisi yang real ataupun nyata di bawah bimbingan dari seorang pegawai senior ataupun supervisor. Nah, metode ini biasanya menggunakan pendekatan job instruksi training, yaitu instruktur memberikan pelatihan kepada pegawai, ya, kepada pegawai senior ataupun supervisor. Nah, kemudian pegawai senior memberikan pengalamannya kepada para pekerja. Yang kedua yaitu vestibul. Nah, vestibul di sini yakni suatu metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau workshop. Nah, yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri. Nah, untuk memperkenalkan pekerja kepada untuk mengenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, tentunya dengan duplikasi bahan, alat-alat dan kondisi yang akan mereka temui dalam situasi kerja yang sebenarnya. Yang ketiga demonstrasi. Nah, di sini demonstrasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh-contoh ataupun percobaan yang didemonstrasikan. Nah, peserta melihat sendiri teknik pengerjaannya, diberikan penjelasan-penjelasan, bahkan kalau perlu mencoba mempraktekannya sendiri secara langsung. Yang keempat yaitu program instruksi. Nah, di sini merupakan bentuk pelatihan agar peserta dapat belajar sendiri karena langkah-langkah pengerjaan sudah diprogram sedemikian rupa. Biasanya dengan komputer, buku-buku ataupun mesin pengajar. Nah, instruksi program biasanya dia meliputi pemecahan informasi dalam beberapa bagian kecil yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah dipahami dan saling berhubungan. Dan yang kelima yaitu magang. Nah, di sini melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman dan dapat ditambah pada teknik the job training. Nah, di sini banyak pekerja keterampilan ya seperti tukang pipa dan tukang kayu. Nah, mereka dilatih melalui program magang resmi. Nah, asistensi dan kerja sambilan bisa disamakan dengan magang karena menggunakan
partisipasi tingkat tinggi dari peserta sekaligus memiliki feedback yang tinggi pula. Selanjutnya metode lecturing. Nah, kalau yang kelima itu tadi metode latihan ataupun training, yang sekarang adalah metode lecturing ataupun pendidikan. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai ya dalam metode lecturing ataupun pendidikan ini. Biasanya ada 5 metode yang paling sering digunakan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama seminar. Nah, di sini seminar. Nah, metode ini biasanya menggunakan pendekatan ceramah ataupun presentasi dari instruktur. Nah, gunanya adalah untuk meningkatkan kemampuan manajerial para pemimpin. Nah, metode ini biasanya dilakukan dalam suatu classroom dengan jangkauan audiens yang banyak. Yang kedua, lokakarya. Nah, di sini menggunakan pendekatan yang mirip dengan seminar. Nah, yakni menggunakan ceramah ataupun presentasi. Namun bedanya di sini adalah peserta tidak pasif mendengarkan begitu saja ya, tetapi mereka juga turut diminta untuk berpartisipasi dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu under study. Nah, di sini hampir sama dengan on the job training. Hanya bedanya dilakukan dalam tataran kepemimpinan. Nah, di mana calon pemimpin dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya, ya. Calon dipersiapkan untuk mengisi jabatan apabila pimpinannya berhenti. Yang keempat yaitu job rotasi. Nah, di sini adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik, ya. Nah, untuk menambahkan keahlian dan kecakapan pada setiap jabatan tersebut. Nah, hal ini merupakan antisipasi jika ia dipromosikan nanti. Nah, ia akan siap dan memiliki pengetahuan dan kapasitas yang jauh lebih baik dan lebih mumpuni. Yang ketiga, coaching. Nah, coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilannya kepada para pekerja ataupun kepada bawahannya. Nah, dalam metode ini biasanya supervisor dilakukan sebagai petunjuk untuk memberitahukan ataupun mengarahkan kepada para peserta mengenai tugas yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, sedangkan konseling adalah suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara para pekerja dan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginan si karyawan tersebut, ketakutan karyawan tersebut, dan aspirasi karyawan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi operasional dalam MSDM yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga itu kompensasi. Nah, kompensasi di sini adalah fungsi ini didefinisikan sebagai pemberian upah yang cukup dan wajar kepada para tenaga kerja ataupun pegawai atas kontribusi ataupun jasa yang mereka berikan terhadap organisasi itu. Yang keempat yaitu integrasi ataupun penyatuan. Nah, di sini walaupun perusahaan sudah menerima pegawai, ya, mereka sudah mengembangkannya dan sudah memberikan kompensasi yang memadai kepada karyawannya, perusahaan masih menghadapi masalah-masalah yang sulit, yaitu seperti integrasi dan penyatuan. Nah, di sini dalam hal ini pegawai ataupun karyawan secara individu diminta untuk mengubah pandangan, ya, kebiasaan dan sikap karyawan lainnya yang selama ini dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan ataupun organisasi, agar karyawan ataupun para pekerja itu bisa menyesuaikan dengan keinginan serta tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kelima, perawatan atau pemeliharaan, atau yang sering kita kenal dengan maintenance. Nah, pemeliharaan ataupun maintenance berarti berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada.
Yang keenam yaitu pemisahan ataupun pelepasan atau pensiun. Nah, di sini seseorang karyawan tidak mungkin akan selamanya bekerja ya pada organisasi ataupun perusahaan tertentu. Nah, pada suatu ketika paling tidak karyawan ya ataupun pegawai itu mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun. Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang ataupun karyawan itu harus berhenti ataupun putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Nah, ada yang bersifat karena peraturan undang-undang, tapi ada juga karena yang sifatnya keinginan pengusaha ataupun dari diri sendiri oleh si pegawainya. Nah, selanjutnya yaitu pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama yaitu pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit ya menurut keterangan dokter ataupun ada keterangan surat dari dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara berturut-turut. Nah, yang kedua, pekerja berhalangan hadir bekerja. Nah, karena mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Yang ketiga yaitu pekerja menikah dan pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya. Nah, dalam suatu perusahaan kecuali sebelumnya sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Nah, yang keempat yaitu pekerja mendirikan ya atau menjadi anggota atau mengurus serikat pekerja. Nah, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha. Nah, atau berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama. Yang kelima, pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana ataupun kejahatan. Nah, yang keenam, karena perbedaan paham ya seperti agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan. Yang ketujuh yaitu pekerja dalam keadaan cacat fisik ya. Misalkan dia sakit akibat kecelakaan kerja dan ada surat keterangan dokter yang mengatakan bahwa dia sembuhnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga tidak bisa dipastikan kapan dia bisa bekerja. Nah, di sini perusahaan tidak boleh mengeluarkannya secara sepihak. Nah, di samping itu hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan barusan, larangan pengusaha ataupun perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya, tapi ada juga yang membolehkan pengusaha mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan dengan alasan pekerja tersebut telah melakukan kesalahan yang berat ya, seperti yang pertama misalkan karyawan tersebut melakukan penipuan, pencurian ataupun penggelapan uang milik perusahaan. Selain itu juga misalkan karyawan tersebut memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang kedua, mabuk ya, minum minuman keras, memakai ataupun mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja ataupun di perusahaan. Yang ketiga, melakukan perbuatan asusila ataupun perjudian di lingkungan kerja. Yang keempat itu menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja ataupun pengusaha di lingkungan kerja.
Yang kelima, membujuk teman sekerja ataupun membujuk pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. Yang keenam, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan rugi bagi perusahaan. Nah, yang ketujuh, dengan ceroboh atau membiarkan teman sekerjanya atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang kedelapan, membongkar ataupun membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Nah, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih penjara. Oke teman-teman, cukup sekian untuk mata kuliah manajemen sumber daya kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.